Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, langsung saja saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Aldane channel 7460. Mas, sesuai dengan yang dibicarakan, murai saya nakal, main over emosi. Apakah harus cari pola mandi sesuai yang diinginkan burung? Jadi komentar ini ditulis di video yang berjudul "Pantesan Salah Mandikan Murai Batu Sesuai Kebutuhan". Jadi gini teman-teman, dalam video itu saya mengatakan hal yang paling menyenangkan dalam memelihara burung itu kan, khususnya burung murai batu nih teman-teman ya. Saya itu paling seneng milin kroto sama mandiin burung. Nah, soal mandi burung ini hal yang kayak pengen aja gitu loh mandiin burung. Ngelihat burung kita masukkan dalam keramba, kita mandikan, sewaktu dia menikmati proses mandi itu, senang aja tuh ngelihatnya gitu kan ya. Cuman ngomong-ngomong soal mandi ini, kalau kita bicara tentang settingan, ini kan lebih ke kebutuhan ya. Satu sisi kita pengen tiap hari mandiin burung. Mungkin begitu juga dengan burungnya yang kalau dimandikan setiap hari gitu ya, burungnya juga mau. Tetapi apakah ini cocok untuk burung yang kebetulan kita rawat, yang kita tujukan untuk jadikan burung lomba? Gitu ya. Itulah yang namanya settingan. Teman-teman, cukup banyak yang bertanya ke saya itu yang mengatakan bahwa burungnya kayak nampak minta mandi. Terus kebiasaan mandi dalam cepu ya. Terus ya geraknya itu ekspresinya seperti mana didis, sering ngibas-ngibaskan bulu, itu dibaca burung itu minta mandi. Bisa betul, bisa juga salah gitu ya. Toh yang burung kena parasit seperti mana kutu dan tungau itu juga sering ngebaskan bulu, sering didis dia. Oke lah, anggap saja tebakannya itu benar. Nah, kalau kita mengikuti apa keinginan burung dan memang kebetulan burung itu suka mandi, pertanyaannya, apakah saat kita turuti keinginan mandi itu, nanti burung itu di lapangan mau kerja? Itu ya. Nah, karena kita ini bicara tentang burung yang dilombakan, saya katakan tadi bahwa ini adalah kebutuhan. Masuk dalam rangkaian settingan. Mandi. Mandi ini bukan hanya sebatas membersihkan burung gitu kan, dari noda-noda, debu, kotoran dan sebagainya ya, untuk membersihkan bulu itu dari noda-noda ini. Tetapi mandi itu kalau untuk burung yang dilombakan itu kan ya settingan itu tadi. Ya. Untuk mandi ini teman-teman, ini adalah langkah di mana ya kita menyeimbangkan ya antara settingan pakan dan mandi ini bentuk dari ngeredam ya. Mungkin burung kita itu mainnya kurang anteng, burungnya terlalu cenderung agresif ya, hiper, mainnya terlalu hiper, emosinya meledak-ledak. Itu kita ngeredamnya lewat mandi ya. Tetapi kalau burung itu tidak ada trouble-trouble seperti ini, tidak ada kelebihan-kelebihan seperti ini yang dia hiper, terlalu agresif, over emosi, nggak ada masalah seperti itu, ya artinya mandi ini jangan kita berikan
ya seperti mana mintanya burung itu tadi. Ya, ya terus terang aja teman-teman, dan mungkin ini juga akan diamini oleh teman-temanku semuanya yang memang pelihara burung itu betul-betul ingin dinikmati sebuah prosesnya. Ya, mungkin saya dengan kalian juga sama, bahwa mandi itu adalah hal yang ya hal sepele sebenarnya. Kalau untuk orang yang tidak hobi ngerawat burung, mungkin cuman sebatas hobi lomba burung saja, dia nggak bisa menikmati itu. Ah, mandi itu apa sih gitu. Ya hanya mengikuti settingan saja dikasih mandi itu, ya kan. Tapi kalau orang yang memang dia itu punya kebahagiaan di situ, di proses seperti mandi itu, ada rasa bahagia melihat burung mandi itu, maka pengennya mungkin sama nih dengan kalian, pengennya burung itu dimandikan tiap hari. Tapi ya itu tadi, apakah itu bisa, apakah itu cocok, dan cocok tidak cocoknya itu kan ngelihatnya sewaktu di lapangan nanti. Toh burung yang ya selalu kita turuti mandi ini tadi, ya sebagian burung juga yang dikatakan tidak cocok, akhirnya burung tidak kerja nantinya, kurang ngotot malahnya, kurang emosi. Bahkan itu juga akan berdampak pada penurunan birahinya. Gitu Om ya. Jadi kalau menurutmu, ini kan burungnya yang dia ada over emosi, apakah harus cari pola mandi sesuai yang diinginkan burung? Artinya begini, bukan kamu mengikuti ya keinginan burungmu untuk tiap hari mandi, tetapi pengertiannya kamu berikan mandi ini sesuai dengan permasalahan di burungmu. Yang katanya burungmu itu tadi burung yang terlalu over emosi. Gitu ya. Itu Om, itu soal mandinya. Sekarang gini teman-teman, ini tambahannya ya. Saya banyak menemukan entah itu orang yang mungkin langsung kontak saya lewat WA atau bertemu langsung. Ternyata itu masih banyak orang yang menebak ya permasalahan di burungnya ini ternyata salah. Burung yang kecenderungan dia itu agresif, ya burungnya galak. Nah ini ya memang betul, yang burung over emosi kita perlu turunkan atau kita ngeredam emosinya. Tetapi itu bukan sesuatu yang jadi suatu kepastian bahwa ini adalah solusinya. Karena nih teman-teman, sebagian burung ya yang dia permasalahannya over emosi ini ternyata malah ketemu di saat dia dinaikkan birahinya. Artinya kita bicara tentang settingan. Nah settingannya seperti apa? Kita naikkan tuh porsi untuk burung itu. Untuk ngimbangi emosi ini tadi. Ingat ya, emosi tidak disertai birahi, burung itu akan jadi galak. Semakin kita pangkas EF-nya, kemungkinan besar birahi itu akan terus down emosinya, karena memang sudah jadi watak burung itu. Ini lebih ke sifat. Dasar burung itu memang burungnya temperamen. Burung seperti ini kalau tidak mendapatkan birahi yang cukup, jatuhnya galak. Itu ya. Gimana Om? Paham ya? Jadi kalau soal di burungmu tadi, soal burungmu yang over emosi, ini harus dicari pola mandinya sesuai yang diinginkan burung. Ini kan tanda tanya begitu ya. Maksudmu itu tadi, apakah keinginan burungmu yang dia minta mandi gitu kan ya, minta tiap hari mandi atau sering mandi, ya tanda-tandanya ya seperti mana yang orang biasa tanyakan tuh ya, ngibas bulu, nyisil bulu, didis-didis dan sebagainya, itu langsung dibaca bahwa burung itu minta mandi. Banyak-banyak tuh orang tuh
menebaknya begitu. Ternyata itu tidak 100% benar juga. Ya, kalaupun memang burungmu betul nih mintanya mandi tiap hari. Pertanyaannya kalau kamu turuti, apakah itu di lapangan nanti kerjanya enak? Gitu ya. Nah, kalau dikatakan kebutuhan di sini tadi soal burungmu yang over emosi untuk meredam supaya dia tidak ya over emosinya atau meredam emosi itu tadi, ya pilihannya betul, kamu bisa atur pola mandinya lagi. Kalau mandi sore itu dirasa kurang untuk urusan emosi, untuk tingkatan lebih tingginya kamu bisa mandikan di malam hari. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.